Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kepada kami kembali pengajaran yang berasal daripada Engkau, Roh Kudus yang di dalam kami, pengurapan itu yang akan mengajar kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang mendidik kami, Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita belajar DI level 3 pelajaran 7. Judulnya menggunakan hukum Taurat dengan benar. Ada tujuan dari pemberian hukum Taurat, sehingga seharusnya dari tujuan itu digunakan dengan benar. Nah, kita juga akan lihat bagaimana penggunaan hukum Taurat yang tidak tepat, sehingga tidak sampai kepada tujuan dari pemberiannya. Sebelumnya kita lihat dulu dari latar belakangnya. Kalau kita lihat di Keluaran, kita akan melihat ada yang namanya 10 perintah Tuhan. Ya, ketika kita bicara hukum Taurat, biasanya yang terbayang adalah 10 perintah Tuhan. Tapi kalau kita disuruh sebutkan 10 perintah Tuhan, apakah kita di sini bisa hafal? Sulit ya, apalagi melakukannya. Hafal aja sulit, apalagi melakukannya. Nah, hukum Taurat yang kita tahu di 10 perintah Tuhan, ada yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai jangan mengingini rumah sesamamu. Namun hukum Taurat dalam konteks perjanjian baru ini bukan hanya 10 perintah, tapi ini satu keseluruhan, satu sistem keagamaan yang menuntut apa? Performa dari manusia untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kalau kita hitung hukum Taurat itu ada 613. Puji Tuhan kita tidak harus hitung karena tradisi dari Rabi Yahudi yang sudah menghitung. Nah, di Alkitab itu tidak dituliskan hukum Taurat ada 613. Tapi tradisi Rabi Yahudi sudah menghitungnya. Nah, seluruh perintah ini ada di mana? 10 perintah ini ditulis di kitab Pentateuk. Pentateuk itu dari mana? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai Ulangan. Nah, 10 perintah Allah ini, 10 commandments yang kita sering sebut, itu diberikan ya langsung sama Tuhan. Kepada siapa? Kepada Musa, ya. Di mana? Di Gunung Sinai. Nah, 10 perintah ini seperti konstitusi dasarnya, ya. Jadi setelah bertahap dari 10 perintah ini ada hukum-hukum detail yang kemudian sampai 613. Ada hukum sipil, ada hukum upacara kurban, ada hukum makanan, ya. Dan ini diberikan kepada Musa, ya, untuk bangsa Israel. Nah, 613 ini bukan seperti hukum yang terpisah-pisah. Jadi ini satu paket. Ya, contoh. Saya kasih contoh. Misalnya perintah menggunakan seragam di sekolah. Ya, kita tahu ya biasanya kita waktu ke sekolah kita diwajibkan untuk memakai seragam. Terus kemudian detailnya apa? Kita perlu pakai dasi, bersih. Kalau dulu saya di sekolah Katolik biasanya itu tidak boleh rok di atas lutut dan sebagainya. Tapi ini bukan perintah yang terpisah-pisah. Artinya kalau suatu kali saya ke sekolah kan harus bersih. Terus kemudian ada satu noda kotor, titik saja karena kena makanan, ya. Nah, ini nggak bisa jadi satu toleransi kecil. Oh, kalau noda kecil paling gurunya Desi ini noda kecil ya, tidak apa-apa. Langsung begitu ada noda kecil, saya dinyatakan gagal memenuhi yang namanya perintah. Karena standar kebersihannya harus benar-benar putih dan bersih. Nah, bukan itu saja ya, misalnya bukan hanya dari seragam saja dilihat, kemudian juga dari niatnya. Contohnya, kenapa baju itu sampai kotor? Oh, karena pada waktu saya makan, kotoran itu menempel di baju saya.
Artinya pada waktu saya makan itu saya tidak peduli, saya ada niat cuek aja, orang tua saya yang membersihkan pakaian saya. Nah, dari yang bukan hanya perbuatan tapi juga dari niat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang bisa memakai seragam dengan sempurna setiap hari tanpa celah. Satu saja itu semua akan membatalkan semuanya. Apakah ini artinya Tuhan itu dalam kutip sepertinya bawel? Bukan. Tapi Tuhan kita itu sempurna. Nah, banyak orang sudah merasa bahwa dia sudah lumayan baik. Mungkin nilai perbuatannya 80 atau 90. Ya, dia tidak pernah membunuh atau dia tidak merugikan orang lain dengan mencuri. Tapi Tuhan tidak terima namanya nilai rata-rata. Standar Tuhan itu kalau nggak 0% ya 100%. Tidak ada rata-rata. Jadi melanggar 1 poin saja dianggap gagal seluruh ujian kita. Saya kasih contoh juga, misalnya dulu saya pernah harus mengikuti ujian TOEFL. Nah, TOEFL itu ada rentangnya sampai berapa dia disebut sempurna. Orang-orang bilang kalau bisa mencapai TOEFL 600 itu bahasa Inggrisnya wow, luar biasa. Tetapi di dalam standar kesempurnaan 600 pun dianggap gagal. Begitu, ya. Nah, karena itu mari kita lihat pengertian dari hukum Taurat. Pada umumnya orang berpikir bahwa hukum Taurat ini hanyalah kumpulan hukum yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Namun apa sih yang lebih tepatnya? Itu definisi orang biasanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya adalah standar kekudusan Tuhan. Dia berikan kepada Musa di Gunung Sinai untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bukan sekedar daftar peraturan. Sehingga mereka butuh yang namanya juru selamat. Coba kita buka di Keluaran 24 ayat 12. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum." Hukum di sana bahasanya sebenarnya Torah dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Taurat ini berasal dari kata yang namanya Torah. Kalau dari akar bahasa Yunaninya itu yara. Yara itu melempar atau menembakkan anak panah supaya dia tepat sasaran. Atau kalau secara harafiah ini kita bisa sebut bahwa hukum Taurat itu petunjuk atau pengajaran yang membimbing seseorang agar dia tepat sasaran dalam hidupnya. Nah, petunjuk apa? Pengajaran apa? Tepat sasaran yang bagaimana? Nah, petunjuk utama dari hukum Taurat adalah menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apa sasaran akhirnya? Sasaran akhir dari pengajaran Torah, hukum Taurat adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 14 ayat 6, makanya ini tidak bisa dipisahkan dari ini. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bayangkan ya, hukum Taurat dapat menuntun kita sampai di sini, sampai kepada jalan itu, yaitu Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Jadi ini luar biasa sekali. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita, dan dia sudah memberi keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Namun dia nggak sampai di situ aja. Dia kasih, tapi dia ngapain?
Dia tuntun kita, Dia bimbing kita supaya kita sampai bisa terima keselamatan ini. Ini kasih Tuhan ya. Dan di Keluaran 24 ayat 12 ini juga ditulis begini, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, jadi ini bukan hukum dalam pengertian kayak hukum pidana. Kalau kamu membunuh seseorang, kamu masuk penjara, kamu akan mengalami hal yang sekian-sekian ya. Jadi ini tampaknya kayak mengerikan. Nah, hukum Taurat itu bukan, ini punya pengertian yang lembut sebenarnya. Ini kayak instruksi, bimbingan, satu pengajaran. Bayangkan kayak seorang bapak, dia kasih instruksi kepada anaknya yang lagi tersesat, supaya anak itu tahu bagaimana caranya dia kembali ya, dan diselamatkan. Ini sempurna dan baiknya Tuhan. Jadi kita kalau lihat hukum Taurat, kita bukan sibuk lihat 10 perintahnya, daftar peraturannya. Justru hukum Taurat itu memperlihatkan apa? Sifat Tuhan yang tidak bisa kita kompromi. Sifat Tuhan itu tidak dapat dikompromi, bahkan sampai motivasi hati. Ini memperlihatkan betapa suci, betapa kudusnya Tuhan. Contoh, ada ayat di Matius 5:28. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita lihat Burini contoh. Burini cantik, anggun. Tiba-tiba ada seorang pria, maaf nih Ko Johan contoh, melihat Burini, wow, aku ingin Burini menjadi istriku, gitu ya. Sudah miliknya Ko Johan sudah begini ya. Nah, belum sampai mendekati Burini, itu saja di dalam motivasi hatinya, itu saja sudah tidak bisa menghukum Taurat. Betapa kudus dan sucinya dan murninya Tuhan, bukan hanya perbuatan, tapi apa yang dalam motivasi hati seseorang. Ada lagi di 1 Yohanes 3 ayat 15. Isinya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kita definisi pembunuh adalah orang yang memegang pisau, menusuk seseorang, atau yang sekarang terjadi perang dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa yang benci saudaranya aja sudah disebut pembunuh dan pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saya dulu kecil pernah berantem dengan adik saya. Berarti saya sebal dengan adik saya. Itu artinya saya sudah membunuh. Begitu ketatnya, ya begitu sempurnanya hukum Taurat, begitu suci, begitu kudusnya. Mari kita lihat di Roma 7 ayat 12. Ini ayat bagus sekali, menunjukkan apa sih yang sebenarnya hukum Taurat. Dikatakan gini, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sebenarnya kita tidak perlu takut. Coba kita lihat 10 perintah Tuhan. Ada satu misalnya, jangan membunuh. Nah, ketika kita melihat ini seolah-olah kita tuh takut, aku jangan membunuh. Seharusnya waktu kita melihat hukum Taurat ini dari kacamata anugerah, kita melihat, wow, kalau Tuhan mengeluarkan sebuah perintah jangan membunuh, berarti Tuhan bukan pembunuh. Betul ya? Berarti Tuhan menginginkan kita hidup. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan datang memberikan kita hidup, bahkan bukan hanya hidup, sampai kelimpahan. Lalu bukan hanya sifat Allah saja yang berhubungan dengan dirinya, tapi juga bagaimana Allah mengasihi manusia lain. Dia juga berikan satu instruksi, jangan membunuh. Itu untuk apa? Melindungi manusia, supaya manusia itu saling mengasihi, bukannya saling membunuh.
Wow, ini suatu yang luar biasa. Saya dulu kerjanya menghafal 10 perintah Allah di waktu saya di sekolah minggu. Tapi ketika saya mempelajari ini, saya melihat sebuah hukum yang begitu kudus, suci, memperlihatkan sifat Allah yang sesungguhnya, memperlihatkan kasih Allah buat kita. Contoh lain, hukum Taurat. Tuhan berkata apa? Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Ini juga memperlihatkan kasih Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau kita bergaul dengan seseorang yang tidak pernah berdusta, rasanya apa? Aman. Kita akan mau berbisnis dengan orang tersebut. Kita mau bergaul dengan orang tersebut. Nah, Yesus adalah kebenaran. Kita bisa mengandalkan Dia. Kita bisa merasa aman. Waktu Dia kasih instruksi ini juga, Dia memperhatikan sesama manusia untuk melindungi, untuk saling mengasihi, bukannya untuk saling mendakwa, menuduh, bersaksi dusta tentang sesama kita. Luar biasa Tuhan. Ini kasih Tuhan. Jadi melihat hukum Taurat dari kacamata anugerah, melihat Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang mengasihi kita. Ada lagi contoh yang lain. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tadi saya kasih contoh tentang Ibu Rini ya. Kalau kita lihat ayat ini, apa yang sebenarnya di pikiran kita? Sebenarnya ayat ini sedang memperlihatkan kalau Tuhan bilang jangan kamu mengingini barang yang lain, barang sesamamu atau milik sesamamu. Artinya Tuhan selalu kasih kita kelimpahan. Betul ya? Sehingga kita tidak perlu lagi merasa kekurangan. Kenapa kita ingin milik seseorang? Karena kita selalu merasa kekurangan. Padahal kalau kita lihat hukum ini, Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita kelimpahan. Juga instruksi ini yang Tuhan berikan itu untuk melindungi manusia supaya punya hubungan keluarga yang indah, saling mengasihi. Nah, jadi hukum Taurat tidak pernah bertujuan untuk menekan manusia. Tidak pernah bertujuan untuk mendakwa. Hukum Taurat itu bukan hukuman. Bedakan ya. Hukum Taurat itu bukan hukuman. Seperti tadi yang saya jelaskan, hukum Taurat bahasa aslinya Torah, isinya adalah petunjuk, instruksi, bimbingan buat kita waktu kita tersesat supaya kita selamat. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya hukum Taurat, tapi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita jangan sampai menggunakan Taurat dengan cara seperti ini. Ya, wow, karena anak saya bandel. Kalau karena orang ini tidak mendengarkan, mari kita gunakan saja hukum Taurat, biar dia kapok, kena hukuman. Bukan seperti itu. Itu namanya kita sedang kesal. Dan mengatasnamakan penggunaan hukum Taurat untuk melampiaskan kekesalan kita. Bapak, Ibu, teman-teman sini, hukum Taurat itu rohani. Kita tidak dapat menggunakannya di dalam daging. Coba kita buka Roma 7 ayat 14. Satu orang mungkin bisa bacakan Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa Dosa ya. Dosa. Mungkin. Jadi hukum Taurat ini rohani. Ya, kita tidak menggunakannya untuk mendakwa seseorang. Orang yang berulang kali jatuh di dalam dosa, orang yang mengeraskan hatinya, dia akan terima sendiri konsekuensi dari perbuatan tersebut. Misalnya orang yang tidak menghormati orang tuanya, dia akan otomatis tidak mengalami hubungan yang baik dengan orang tuanya. Orang yang suka mencuri, dia akan otomatis menerima konsekuensinya untuk dapat dipercaya oleh
orang lain. Orang yang suka mengeluh, menghakimi orang lain, biasanya kita tidak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi lama-lama circle pertemanan orang tersebut hanyalah orang-orang yang mau memanfaatkan dia saja karena ada kepentingan pribadi. Nah, kita perlu hati-hati mengatakan, ayo kita gunakan hukum Taurat untuk orang tersebut. Karena hukum Taurat tidak pernah bertujuan untuk mendakwa. Nah, yang ketiga, ya, mengapa manusia sampai mereka enggak berdaya untuk bisa memenuhi hukum Taurat? Tadi ada 613, 10 aja tidak bisa ya. Yang namanya motivasi hati salah aja sudah semuanya kita tidak bisa memenuhi 613. Jadi dari 613, kalau kita bisa memenuhi 612, satu saja tidak, kita sudah gagal memenuhi hukum Taurat. Mengapa sampai kita nggak berdaya? Roma 3 ayat 23, ayat ini sering kita dengar. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya ya, sebenarnya dia bilang all have sinned. Semua sudah berdosa. Dari berdosa inilah orang kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya sih kehilangan kemuliaan Allah? Kita sering dengar ya. Kehilangan kemuliaan Allah berarti ada perubahan natur dari kita yang kudus menjadi pendosa. Bayi yang baru lahir, orang bilang, wow, bayi ini lahir tanpa dosa. Tidak. Bayi yang lahir pun sudah berdosa karena dari dosa dari Adam. Itu seperti virus yang menjalar. Mungkin kita bilang gak adil kalau gitu. Masa bayi gak berbuat dosa aja sudah berdosa? Kalau kita bilang tidak adil, bagaimana kalau kita ini adalah juga orang yang diselamatkan tanpa berbuat baik? Kita tidak bisa bilang tidak adil. Tuhan begitu baik. Bahkan kalau harus mengukur dengan keadilan, seharusnya kita itu tidak pantas. Tapi itu luar biasa kasih karunia Tuhan. Sobat, saya tanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Pernah berbohong? Kalau Bapak Ibu jawab atau teman-teman jawab tidak pernah berbohong, Bapak Ibu dan teman-teman sudah berbohong. Karena tidak mungkin kita tidak pernah berbohong. Berbohong tidak start dengan mulut kita yang berbohong. Berbohong itu start dari niat hati. Contoh, kadang nih kalau ada misalnya tamu atau telepon masuk yang tidak kita inginkan, kita mungkin kasih tahu. Misalnya Joshua, misalnya nih Pak Johan bilang, bilangin aja papa nggak ada. Ya, kasih tahu aja, atau mama lagi sibuk. Mungkin benar mama lagi sibuk, ya Bu ini lagi masak ikan. Bu ini kan jago sekali masak ikan ya. Tapi sebenarnya sedang berdalih, bukan? Ya kan? Lagi berdalih. Coba aja kalau ada yang datang nih ke rumahnya Pak Johan, Bu Rini, terus bilang begini, Bapak Johan dan Bu Rini memenangkan hadiah undian berupa mobil BMW seri sekian. Langsung tidak jadi sibuk, begitu kan? Saya bisa dihubungi. Kalau perlu Joshua minta tolong orang itu masuk, disuguhkan kue lapis terbaik ya. Nah, itulah manusia gampang sekali berdalih ya. Jadi bukan perbuatan manusia yang buat manusia berdosa, tapi karena naturnya ya, pendosa ini menghasilkan perbuatan dosa. Bukan perbuatan dosa yang membuat manusia berdosa, karena naturnya ini. Nah, kita lihat di Kejadian 6 ayat 5. Karena natur manusia ini sudah adalah pendosa, ya, sudah pendosa. Akhirnya apa yang terjadi di Kejadian 6 ayat 5 ditulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena naturnya itu manusia kecenderungannya berbuat jahat dan selalu membuahkan kejahatan. Kita kasih contoh. Kain membunuh Habel. Tinggal 5 menit. Thank you. Lamek, ya dia keturunan ke-6 dari Kain. Jadi dari Adam dia yang ke-7. Dia melakukan pembunuhan dan dia bangga, dan dia melakukan poligami juga. Nuh, keluarganya itu hampir musnah. Kalau di Kejadian 6:11 dia bilang, karena apa? Bumi itu sudah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Kalau Nuh tidak diselamatkan dengan bahtera, Nuh pasti habis dan hancur. Menara Babel, orang bangun setinggi-tingginya orang-orang. Tuhan bilang, kamu pergi, ya, beranak cucu, penuhilah seluruh bumi. Mereka malah ingin membangun satu menara dan hanya mau berdiam di sana. Terus ada juga penyembahan berhala. Dewa Molok, kalau tahu Dewa Molok, itu ada patung, ya dia kayak duduk, dia buat dari tembaga, tangannya seperti ini. Terus kemudian ada api di dalam patung tersebut. Jadi dipanaskan sehingga kedua tangannya ini panas. Dan apa yang dilakukan sama orang-orang waktu itu, mereka mempersembahkan bayinya ditaruh di tangan patung tersebut. Itu benar-benar kejadian bagaimana manusia semakin berdosa. Jadi diperlukan hukum Taurat ini karena dosa sudah semakin merajalela. Kalau sudah semakin merajalela, apa yang akan terjadi? Bisa-bisa manusia bunuh manusia dan semua manusia mati, tidak ada kesempatan untuk manusia diselamatkan melalui kedatangan Yesus Kristus di dunia. Nah, itulah disebabkan butuh hukum Taurat. Kita lihat di Roma 3:20. Di sini dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang kenal dosa. Kalau saya gambar seperti ini ya, sebuah garis begini ya, gelombang. Nah, kita waktu tidak tahu, saya tidak memberikan satu standar ya. Saya pikir garis ini aman-aman saja gelombang. Tapi waktu saya bawa penggaris, Bapak Ibu tuh nggak penggaris yang besi, yang tegak lurus itu. Begitu saya bawa itu, langsung kita bilangnya garis itu adalah tidak lurus. Tapi penggaris ini, apakah bisa membenarkan gelombang ini? Tidak bisa. Jadi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Ya, makasih. Manusia sebelum ada Taurat itu cenderung merasa baik-baik saja, membunuh baik-baik saja, ya. Jadi Taurat itu sedang menyadarkan manusia bahwa kamu tidak baik-baik saja. Memang mereka tidak baik-baik saja, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka tidak baik-baik saja. Seperti kalau kita itu punya penyakit, kita kan punya misalnya kita berpikir kita baik-baik saja karena kayaknya nggak ada simptom apa-apa. Lalu kita pergi X-ray atau MRI gitu kan. Kalau ada saraf kejepit di MRI, saya pernah melihat foto ronsennya ibu saya, dia akan tunjukkan bagian L5 kah, L4, bagian mana yang berdampak. Nah, apakah X-ray ini menyelamatkan manusia? Tidak menyelamatkan, dia hanya menunjukkan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kita butuh yang namanya pengobatan, kita butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua adalah kebutuhan bagi penggunaan hukum Taurat ini untuk apa? Karena ada orang-orang yang merasa, ya ini kebenaran diri, melakukan hukum Taurat, dan oleh karena melakukan hukum Taurat dia bisa dibenarkan. Biasanya ini di dalam agama, ya. Kita lihat Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang kenal dosa. Mustahil bagi manusia untuk diselamatkan, namun tidak bagi Tuhan. Saya ingat ada satu kisah tentang
Ini ada di Matius 19, orang muda, dia kaya raya. Bukan hanya kaya raya, dia melakukan hukum Taurat. Dia datang pada Yesus. Yesus, ya, bagaimana supaya aku bisa diselamatkan, menerima hidup kekal? Terus Yesus bilang, Yesus kasih semua hukum Taurat. Terus dia bilang, aku sudah melakukannya. Terus kata orang muda itu, semua sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus bilang buat dia gini, kalau kamu mau sempurna, kamu jual. Yesus tahu sebenarnya anak muda ini nggak sanggup. Anak muda ini udah kaya, anggaplah dia suka memberi ya. Tetapi waktu orang muda ini perhatikan seperti itu, dia bukannya bilang ke Yesus seperti ini, Yesus, kekayaanku banyak, aku nggak sanggup, ajari aku. Tapi dia malahan pergi dengan sedih. Nah, waktu itu murid Yesus bilang apa? Kalau gitu Yesus, ya, siapa yang bisa diselamatkan? Ayat ini sering kita dengar begini. Bagi manusia, Yesus bilang, tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang sedang Yesus katakan bahwa mustahil bagi kamu untuk bisa diselamatkan dengan menggunakan kekuatanmu sendiri, perbuatanmu. Tapi bagi Allah bisa, karena Dia memberikan kepada kita anugerahnya. Jadi ingatlah ayat ini suatu ayat yang bicara tentang anugerah Tuhan. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sepertinya mustahil, ingat ada anugerah Tuhan yang berlimpah buat kita. Mau kita upayakan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dan apapun, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalaupun kita melakukan kesalahan, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi tujuan akhirnya daripada hukum Taurat digunakan untuk apa? Memperlihatkan bahwa segala usaha kita untuk berhubungan Tuhan dengan hukum Taurat, untuk dengan berbuat benar, tidak bisa buat kita benar, sehingga kita tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Jadi kita butuh penyelamat, menyadarkan kita butuh Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian hari ini, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau yang mengajarkan kepada kami sendiri akan kasih-Mu yang luar biasa. Kami tahu Engkau begitu kudus dan begitu suci, namun Engkau mengasihi kami Bapa dan memberikan anugerah itu, sehingga kami tidak dibenarkan lagi menurut melakukan hukum Taurat, tapi kami dibenarkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin.